Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Detail Gintama part 12. Dan video kali ini bakalan berisi detail Gintama dari episode 156 sampai episode 166. Nah, buat kalian yang baru aja pertama kali nonton konten ini, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton part satunya dulu sebelum lanjut ke video ini. Karena di video itu bakalan ada disclaimer yang sangat penting untuk kalian dengar. Dan satu lagi, kalau berkenan, tolong bantu gue dengan like dan share video ini agar video ini bisa direkomendasikan YouTube dan menjangkau lebih banyak penonton. Makin banyak yang nonton, makin semangat gue untuk ngelanjutin konten ini. So, langsung aja, mari kita mulai dari episode 156. Episode ini bercerita tentang seseorang dengan suara gintoki yang lagi singgah makan di kedai pinggir jalan. Seluruh perspektif episode ini diambil dari sudut pandang orang pertama, dan kita hanya diperlihatkan si penjaga kedai. Nah, di pertengahan episode, ada seseorang dengan suaranya Kondo yang ngomong kalau dia melihat Kazuo Umezo lewat. Nama ini merefer ke salah satu mangaka paling terkenal dalam urusan manga horor, yaitu Kazuo Umezo. Lalu setelah itu, si penjaga kedai mengeluarkan gestur tangan yang kena sensor, dan Kondo ngomong kalau itu adalah gestur tangan yang terkenal. Nah, gestur tangan yang Kondo maksud adalah gestur yang sering digunakan di dalam manga Guashi, karya mangaka Kazuo Umezo. Lanjut ke episode 157, mulai dari episode ini sampai beberapa episode ke depan, kita akan selalu diperlihatkan karakter Tamosan yang adalah parodi dari komedian Jepang bernama Tamori-san. Selain itu, di episode ini juga, karakter Shunosuke Oguri muncul lagi, yang mana dia adalah parodi dari aktor Jepang bernama Shun Oguri, atau mungkin kalian lebih kenal dia sebagai Genji di film Crow Zero. Dan di episode ini juga ada parodi dari karakter Sailor Moon. Masuk episode 158, di episode ini Hijikata curhat mengenai perasaannya yang harus ngobrol berjam-jam ngebahas Evangelion dengan teman yang bahkan tidak dia kenal. Nah, kata Evangelion sudah jelas merefer ke anime Evangelion. Masuk pertengahan episode, di sini Gintoki mengikuti lomba maraton para otaku, dan dia ngomong kau akan selalu menemukan orang yang ngebut di awal, tapi akan ditinggalkan di akhir, seperti Yamcha. Kalimat ini sudah jelas merefer ke karakter Yamcha dari anime Dragon Ball, yang di awal cerita terlihat kuat, tapi lama-kelamaan dia malah nggak pernah kelihatan. Lalu ketika Gintoki mau naik taksi, dia ngomong kalau ada orang yang mengendarai mobil ketika tidak ada kamera di sekitarnya pada saat acara 24 Hours TV Show. Kalimat ini merefer ke acara TV Jepang yang berjudul 24 Hour TV Love Save the Earth, di mana acara ini memiliki sesi lari maraton. Masuk episode 159, di awal episode, Tamosan menyebut nama Tomoro Taguchi, dan penyanyinya menyebut nama Project X. Nah, Project X adalah nama acara dokumentasi, dan Tomoro Taguchi adalah orang yang menjadi narator di acara tersebut. Selain itu, Tamosan juga menyebutkan nama Gajiro Sato, dan para penyanyi itu menyebut kata It's Hard to be a Man. Kalimat ini merefer ke drama Jepang yang berjudul It's Hard to be a Man, dan Gajiro Sato adalah nama aktor di film tersebut. Masuk ke episode 161, di episode ini kita diperlihatkan rambutnya Yamazaki yang jadi mohawk. Lalu dia ngomong, aku tidak bisa ngapa-ngapain dengan rambut seperti ini selain jadi karakter sampingan di Hokuto no Ken. Kalimat ini sudah jelas merefer ke berbagai karakter sampingan dengan rambut mohawk di anime Hokuto no Ken. Nah, di episode ini Hijikata dan Shinpachi saling berlomba untuk bisa merayu Otsu, dan kelompoknya Hijikata menggunakan bar sebagai latar untuk merayu Otsu. Lalu Sogo yang berperan sebagai narator ngomong kalau Laputa sempat diputar di Friday Roadshow. Kalimat ini sudah jelas merefer ke film Laputa Castle in the Sky, dan Friday Roadshow adalah nama acara dan tempat untuk nonton film. Sogo pun melanjutkan narasinya, dan kali ini dia ngomong Terminator 3 sudah dihapus duluan sebelum sempat ditonton di Friday Roadshow. Kalimat ini sudah jelas merefer ke film Terminator 3. Dan kalau kalian udah nonton detail Gintama part-part sebelumnya, sepertinya anime Gintama menganggap kalau film Terminator 3 ampas. Makanya di episode ini mereka nyindir Terminator 3 dengan ngomong kalau filmnya sudah dihapus sebelum sempat ditonton. Obrolan tentang Ghibli pun berlanjut, dan Hijikata ngomong kalau dia adalah fans Porco Rosso. Kalimat ini merefer ke salah satu anime buatan Ghibli, yaitu Porco Rosso, yang bercerita tentang pilot babi. Sogo kemudian ngomong lagi, dan kali ini dia ngomong kalau film favoritnya Kondo adalah Totoro, yang tentu saja merefer ke anime My Neighbor Totoro. Lalu Yamazaki datang dan dia menyebutkan dua nama, yaitu Shita dan Kiki. Dua nama ini merefer ke karakter perempuan di anime Castle in the Sky, yaitu Shita, dan Kiki merefer ke karakter utama di anime Kiki Delivery Service. Yamazaki kemudian ngobrol dengan Otsu mengenai perkara fashion, dan Yamazaki menyebut nama Kaela. Nama ini merefer ke penyanyi Jepang, yaitu Kaela Kimura, yang terkenal suka gonta-ganti gaya rambut. Jadi kalau mau ngomongin soal fashion, Kaela bisa jadi topik yang menarik. Tidak lama kemudian, Hijikata sadar kalau Otsu adalah fans Laputa. Lalu Hijikata mengajak Otsu untuk mencari Laputa, dan mereka ngomong Laputa beneran ada.
Kalimat ini merefer ke momen di anime Castle in the Sky ketika Pazu dan Shita berhasil menemukan Laputa. Selain itu, di scene ini juga kita sempat diperlihatkan seseorang dengan rambut bulat berwarna kuning yang sepertinya merefer ke karakter Dola dari anime Laputa. Lalu setelah bagiannya Hijikata selesai, sekarang giliran Shinpachi yang harus merayu Otsu, dan mereka pun menggunakan latar cerita dari kisah Journey to the West, atau buat kita orang Indonesia lebih familiar dengan istilah Keras Sakti. Lanjut ke episode 162, episode ini bercerita mengenai pertarungan Shinpachi melawan Hijikata di atas ring tinju sambil bermain game kartu. Nah, kalau dilihat dari model kotak life point-nya, bisa dibilang kalau pertarungan ini merupakan parodi dari anime Yu-Gi-Oh! Lalu di tengah pertarungan, Gintoki dan Kagura terlihat sedang menyoraki Shinpachi sambil cosplay jadi karakter Danpei dari anime Ashita no Jo. Dan di akhir episode, Gintoki menyebut dua nama orang yaitu Yu Aoi dan Sora Aoi yang menurut dia adalah orang yang sama. Nah, buat yang nggak tahu, Yu Aoi dan Sora Aoi adalah dua orang yang berbeda. Ini karena Yu Aoi adalah nama aktris Jepang, sedangkan Sora Aoi adalah nama artis film biru. Di sini juga Gintoki menyebut nama Rinka yang adalah nama model Jepang. Lanjut ke episode 163, episode ini masih melanjutkan pertarungan Shinpachi dan Hijikata yang sedang bermain kartu. Lalu di saat Hijikata sedang terdesak, dia pun menggunakan kartu bernama D-Zone dengan deskripsi seperti ini. Sebuah pengumuman mengejutkan di tengah konser, di mana dia ngomong kalau dia hamil dan sudah menikah. Ini adalah kartu terburuk yang membatalkan sebuah pendengar, musuh, dan juga kartu teman. Nah, kartu ini merefer ke penyanyi bernama Leah D-Zone yang pada tahun 2009 sempat ngebuat konser berjudul Communication Album Tour. Dan di konser itu, dia ngomong ke semua orang yang ada di sana kalau saat ini dia sedang hamil dan telah menikah. Nah, yang menarik, episode 163 rilis pada tahun 2009. Ini berarti jokes tentang Leah D-Zone dibuat tidak lama setelah kejadian di konser itu. Lompat ke akhir episode, di sini Gintoki lagi ngomongin soal anime Shonen Jump yang dipaksa harus ngebuat anime dengan durasi 30 menit dari versi manga yang hanya rilis seminggu sekali. Gintoki pun ngomong kalau mereka terpaksa harus ngebuat beberapa segmen tambahan agar animenya tidak mendahului versi manga. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan beberapa ekstra ke dalam Exile. Setelah itu, Gintoki masih ngomongin soal Exile dan dia ngomongin soal 14 member tambahan di Exile. Nah, nama Exile yang Gintoki maksud merefer ke boyband Jepang bernama Exile yang pada tanggal 1 Maret 2009 telah bergabung bersama grup Nidaime J Soul Brothers dan mereka pun menjadi boyband dengan anggota 14 orang. Lalu di bagian paling akhir, Gintoki memperkenalkan karakter Dewa Kematian yang sempat muncul di beberapa episode sebelumnya dan makanan kesukaan makhluk itu adalah apel. Kalimat ini merefer ke karakter Ryuk dari anime Death Note, di mana dia diceritakan sangat menyukai apel. Lanjut ke episode 164, episode ini bercerita tentang kemunculan Yorozuya palsu, dan Gintoki sedang berusaha untuk mencari tahu siapa pelaku di balik kemunculan Yorozuya palsu ini. Lalu ketika sedang dicari, Kagura ngomong kalau perkara ini baru akan jadi masalah jika mereka berurusan dengan Mouse Kingdom, yang mana kalimat ini sudah jelas merefer ke Disney dan Mickey Mouse-nya. Lalu setelah dicari tahu, ternyata pelaku kemunculan Yorozuya palsu adalah Stainless Boy, dan dia adalah parodi dari karakter Crystal Boy dari anime Cobra. Masuk ke bagian berikutnya, bagian ini merupakan parodi dari anime Doraemon, di mana Doraemon adalah robot kucing yang datang dari masa depan melalui lacinya Nobita. Sama seperti makhluk ini yang juga keluar dari laci mejanya Gintoki. Makhluk itu ngomong kalau dia tidak mau dipanggil Nekoemon, yang merupakan parodi dari nama Doraemon. Hal ini dikarenakan telinganya pernah digigit kucing, makanya dia takut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kucing. Sama seperti Doraemon yang telinganya pernah digigit tikus, makanya dia juga takut sama segala sesuatu yang berhubungan dengan tikus. Makhluk itu kemudian mengeluarkan beberapa benda yang merupakan parodi dari benda-benda miliknya Doraemon, yaitu baling-baling bambu, pintu kemana saja, dan senter pengecil. Makhluk ini juga ngomongin soal naga yang bisa menghidupkan orang mati, dan muncul gambar ini. Kalian yang nonton pasti sudah tahu kalau gambar ini merefer ke anime Dragon Ball. Dan setelah itu, makhluk tersebut ngomongin soal robot kucing yang bisa mengeluarkan barang untuk membantu seseorang yang sedang menangis. Lalu kita diperlihatkan gambar Doraemon dan juga Nobita yang kena sensor. Lalu di akhir episode, makhluk itu bertanya soal Skynet yang merefer ke film Terminator. Tapi Shinpachi malah ngomongin Time Patrol yang merefer ke anime Doraemon. Lalu kita diperlihatkan cuplikan robot yang menyerang bumi, yang mana ini adalah parodi dari cuplikan film Terminator. Dan makhluk itu memanggil Shinpachi dengan nama Connor, yang sekali lagi merefer ke karakter John Connor di film Terminator. Nah, sekarang mari kita masuk ke episode terakhir untuk part ini, yaitu episode ke-165. Episode ini dimulai dengan segmen Gintama versi real life, di mana Gintoki dan Kagura muncul sebagai manekin. Nah, di awal episode, kita diperlihatkan gedung Sunrise, dan di tembok gedung itu terdapat beberapa poster anime. Gue berhasil nemu hampir semua poster yang ada di dinding itu, kecuali satu poster. Gue bakalan mulai dari yang paling kiri. Di sebelah kiri adalah poster dari anime Keroro Gunso Movie 4, dan di sebelah kanan bagian atas adalah poster anime Sorawo Kakeru Shoujo. Lalu di sebelahnya adalah poster Battle Spirit Shonen Toppa version, dan yang paling kanan adalah poster Gintama Movie Benizakura Hen. Lalu yang kiri bawah adalah poster anime Sokoki Heifotom Files and Files Movie. Lalu di sebelahnya adalah poster anime Kurokami. Dan di sebelahnya lagi adalah poster Gundam tahun 2009. Nah, yang paling kiri bawah adalah poster yang gak berhasil gua temukan. Mungkin dari kalian ada yang tahu.
Lanjut setelah itu, akhirnya ketahuan kalau Kagura dan Gintoki ternyata hanyalah manekin. Lalu Gintoki ngomong kalau mereka ingin menjadi anime yang melampaui anime lain. Dan mulai minggu ini mereka akan menampilkan live action Gintama Revolution. Nah, kalimat ini merupakan sindiran untuk adaptasi live action Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Evolution. Saking ampasnya film itu, Gintama pun menyindir film tersebut dengan menampilkan live action versi manekin. Mendengar perkataan itu, Shinpachi ngomong kalau mereka justru bakalan ngebuat Sunrise jadi Titanic. Kalimat ini tentu saja merefer ke film Titanic. Lalu setelah itu, Kagura memanggil Gintoki dengan sebutan Gintamiki, yang mana nama ini merefer ke acara TV berjudul Oh Mikey, di mana seluruh pemeran acara tersebut adalah manekin. Gintoki pun masuk ke dalam studio 5 Sunrise, dan ketika masuk, Gintoki ngomong, "Permisi Murder License." Kalimat ini merefer ke manga jadul berjudul Murder License Kiba. Setelah di dalam ruangan, Kagura tiba-tiba saja terlihat mempunyai tanduk, dan Kagura ngomong kalau mulai saat ini dia adalah maskot pergantian digital, yaitu Digi Kagura. Nah, kalimat ini merefer ke maskot digital Deer atau Chidejika, di mana dia adalah maskot resmi yang Jepang gunakan untuk mempromosikan transisi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Kemudian kita pindah ke segmen berikutnya. Di bagian ini kita diperlihatkan Gintoki yang lagi demam, dan dia ngomong, "Tubuhku terasa seperti tidak sinkron dengan dunia. Apa di dalam tubuhku ada 15 no Yoru? Rasanya aku seperti balapan sendirian dengan mengendarai motor curian." Nah, kalimat ini merefer ke lagu 15 no Yoru yang dinyanyikan oleh Yutaka Ozaki. Lagu ini bercerita tentang anak remaja yang mencari kebebasan dan dia pun kabur di malam hari sambil mengendarai sepeda curian. Scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Shinpachi yang sedang merawat Otae. Lalu Gintoki dan Kagura malah datang ke tempatnya Shinpachi dalam keadaan sakit. Gintoki pun mencoba meyakinkan Shinpachi untuk mau merawat mereka dengan menggunakan perandaian badut atau jester, yang mana perandaian ini merefer ke kelas jester dari game Dragon Quest. Lalu setelah itu, Gintoki meminta Shinpachi untuk merawatnya, dan dia ngomong, "Kuserahkan padamu Mechadog." Kalimat ini merefer ke manga jadul berjudul Yoroshiku Mechadog. Lalu di saat semua orang sedang sakit, Katsura malah datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Virus Smith. Nah, dalam bahasa Jepang, penyebutan kata virus terdengar mirip seperti kata Wheels. Virus. Sehingga ini berarti Katsura lagi cosplay jadi Will Smith. Dan referensi terakhir di episode ini ada ketika Katsura ngomong "Yes we can", yang mana ini adalah slogan dari Barack Obama. Yes we can. Virusになってるやつに言われたくねえ。 Yes, we can. Yes, we did. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari episode 156 sampai episode 166. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.